Sebentar saya screen buka lagi. Kemudian nah, Bapak Ibu, apa tadi kelebihan rumah belajar? Yaitu satu, menyediakan fasilitas belajar, baik bagi siswa maupun bagi guru. Dua, memiliki berbagai media pembelajaran, seperti teks, infografis, foto, video, dan animasi. Yang berikutnya adalah menyediakan kumpulan soal yang lengkap buat siswa dan guru. Guru dapat membuat soal juga di fitur bank soal. Yang keempat, guru dapat memodifikasi dan mereproduksi rancangan pembelajaran dan materi pembelajaran. Nah, seperti apa? Nanti kita akan lihat di sesi yang kedua, yaitu pengembangan dengan sumber belajar yang dapat dikaitkan dengan model pembelajaran. Yang kelima, siswa dapat mengembangkan jaringan komunikasi dan kreativitas. Nah, apa saja ya yang ada di rumah belajar? Kita lihat ya. Juga bukan jadi masalah, karena ada fitur kelas maya. Sahabat mau belajar di mana saja, kapan saja, dan Kedengaran nggak Bapak Ibu suaranya? Halo? Terdengar, Bu. sahabat mau belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja secara gratis. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki portal belajar daring, yaitu Rumah Belajar. Rumah Belajar dapat diakses melalui belajar.kemdikbud.go.id. Ada banyak fitur belajar menarik yang bisa kamu nikmati. Ada fitur sumber belajar yang menyediakan materi belajar interaktif dari PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA sederajat yang dilengkapi dengan latihan dan tes. Mau coba bereksperimen pelajaran biologi, kimia, fisika, atau matematika tanpa harus ke laboratorium? Kamu bisa coba fitur Lab Maya. Ingin makin terlatih mengerjakan soal-soal latihan, ulangan, dan ujian? Kamu bisa coba fitur bank soal. Bapak dan Ibu guru juga bisa membuat soal di fitur tersebut loh. Belajar jarak jauh sekarang juga bukan jadi masalah, karena ada fitur kelas maya. Dan masih banyak fitur-fitur lainnya juga loh. Yuk, kunjungi Rumah Belajar di belajar.kemdikbud.go.id. Nah, Bapak Ibu, fitur utama portal Rumah Belajar adalah satu, sumber belajar. Fitur ini menyajikan materi-materi ajar yang dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu guru dari TK, PAUD, sampai dengan SMA dan SMK. Yang kedua, bank soal. Bank soal merupakan kumpulan soal dan materi evaluasi yang dapat diakses oleh siswa. Bank soal terdiri dari 3 hal, yaitu latihan soal, soal ulangan, dan soal ujian. Kelas maya. Khusus kelas ini memfasilitasi proses pembelajaran secara virtual. Karena kita tidak dapat bertemu secara tatap muka, maka kita perlu menggunakan kelas maya. Yang keempat adalah laboratorium maya. Fitur ini menyajikan materi ajar berupa pelajaran IPA dan matematika. Selanjutnya, maaf Bapak Ibu agak delay ya. Nah, berikut fitur
Sumber belajar. Seperti ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membuka websitenya, nanti akan muncul gambar biru seperti ini, ada kunci, kemudian ada tulisan sumber belajar. Bisa diklik, dicoba. Yang kedua adalah kelas maya. Akan tampak seperti gambar berwarna hijau toska seperti ini. Yang ketiga adalah laboratorium maya. Yang keempat, bank soal, warnanya orange. Lalu, fitur yang selanjutnya adalah fitur pendukung Bapak Ibu. Fitur pendukung terdiri dari 6. Yang pertama adalah peta budaya. Peta budaya menyajikan berbagai macam hasil budaya dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dan semuanya ada di dalam fitur peta budaya. Selanjutnya, ada fitur buku sekolah elektronik. Nah, buku ini biasanya dibagikan kepada anak-anak ya Bapak Ibu. Pada saat belajar tatap muka, mereka mendapatkan buku BSE. Nah, di fitur BSE ini ada di dalamnya buku-buku dalam bentuk soft copy. Bapak Ibu bisa mendownload apabila sudah login ke dalamnya. Jika belum memiliki akun, maka bisa mendaftar terlebih dahulu. Nanti kita lihat ya. Selanjutnya, fitur wahana jelajah angkasa. Fitur ini menyajikan berbagai macam keadaan yang ada di luar angkasa. Bapak Ibu dapat mengajak Anda untuk melihat planet dan galaksi dan sebagainya. Lihatnya di wahana jelajah angkasa. Sebentar, ada yang mau masuk, Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya, fitur pendukung yang keempat, 5, dan 6 adalah karya bahasa dan sastra. Di sini Bapak Ibu guru bahasa dapat mengambil berbagai macam literasi di dalam fitur karya bahasa dan sastra. Ada pantun, cerita rakyat, kemudian berbagai diksi lainnya. Yang kedua adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, di sini saya dengan Ibu Sri Darmayanti berdua adalah mengikuti pengembangan keprofesian berkelanjutan, yaitu PKB. PKB ada di fitur pendukung. Bapak Ibu dapat masuk ke fitur itu, kemudian mendaftar di simpatik.kemdikbud.go.id. Di situ Bapak Ibu bisa belajar banyak tentang level 1 sampai dengan level 4, apa itu pembatik, pembelajaran berbasis TIK. Nanti kita lihat ya Bapak Ibu. Yang terakhir adalah Edu Games. Biasanya anak-anak suka belajar dengan menggunakan games. Di fitur ini juga disediakan Edu Games. Itu yang fitur terakhir. Nah, Bapak Ibu, keseluruhan dari fitur sudah saya bagikan. Sekarang saya akan membuka webnya. Semoga lancar ya Bapak Ibu. Nah, kemudian coba saya. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal ketik. Apa tadi Bapak Ibu? Belajar, itu sudah muncul. Belajar.kemdikbud.go.id. Maka klik di sini. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Hari ini tampilannya seperti ini, karena setiap hari berubah-ubah. Nah, kita bisa lihat fitur-fiturnya ada di bawah ini Bapak Ibu. Nah, ini yang saya tadi bilang, fitur utama. Ada 4. Kelas maya, sumber belajar, laboratorium maya, dan bank soal. Bapak Ibu, kalau belum punya akun, bisa langsung mendaftar di kolom daftar. Nah, ini ada login. Kalau saya udah punya, berarti saya bisa langsung login. Tapi karena kita belum punya, kita harus daftar dulu. Yang pertama kita buka sumber belajar. Nah, ini Bapak Ibu tampilannya, sumber belajar. Kita bisa masuk jika sudah memiliki akun. Bila belum, kita akan selalu ke kolom daftar. Di situ Bapak Ibu akan mendaftar sebagai anggota dari guru yang sudah terdaftar di portal Rumah Belajar. Bapak Ibu bisa klik salah satu video misalkan tentang ekosistem. Kita tidak usah login ya Bapak Ibu, ini hanya kita buka websitenya, kemudian kita buka salah satu videonya, maka akan muncul seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa cek.
Rumah Belajar, berjumpa lagi dalam pembelajaran kimia. Kali ini kita akan belajar tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Saya akan kembali sekarang ke fitur bank soal. Atau kelas maya deh, kelas maya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ada daftar dan login. Jika belum memiliki, Bapak Ibu harus daftar dulu di sini. Karena setiap fitur itu kita perlu mendaftarkan masing-masing. Tapi gunakan email dan password yang sama aja, tidak apa-apa. Nah, ketik daftar akan muncul seperti ini. Bapak Ibu bisa mendaftar sebagai guru. Jika belum memiliki akun sekolah, maka Bapak Ibu harus mendaftar dulu sebagai penyelenggara. Penyelenggara adalah sekolah. Setelah penyelenggara, Bapak Ibu baru bisa mendaftar sebagai guru. Setelah mendaftar sebagai guru, baru bisa anak-anak mendaftarkan sebagai muridnya. Seperti itu Bapak Ibu, urutannya untuk kelas maya itu. Bisa dilihat, saya buka sekilas seperti ini tampilannya. Masukkan user ID, Bapak Ibu boleh pakai nama aja, misalkan saya user ID-nya Anis 456, misalkan gitu. Nama sekolah masukkan, kemudian diisi lengkap, lalu daftar. Setelah daftar, baru Bapak Ibu bisa mendaftar sebagai guru. Demikian ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini kelas maya Bapak Ibu, ini kelas-kelas yang sudah ada muridnya, banyak dari berbagai daerah. Kemudian kita bisa masuk ke bank soal. Saya coba ya tanpa login ya Bapak Ibu, bisa belajar kok dengan anak-anak. Nih, akan muncul tampilannya seperti ini. Misalkan saya coba, karena saya guru sekolah dasar, saya akan cari kelas 5. Nah, di situ saya akan mencari misalkan soal IPA. Nah, ini banyak sekali Bapak Ibu dari guru-guru di seluruh Indonesia telah membuat soal-soal ini. Dan kita tinggal pakai boleh Bapak Ibu, misalkan alat pencernaan manusia dibuat oleh Ibu Heni Veranita misalkan. Kita lihat di sini Bapak Ibu. Nah, akan muncul soalnya seperti itu. Silakan Anda mengklik, kemudian next, lalu klik lagi. Misalkan seperti ini, saya ngasal aja ya Bapak Ibu. Ini pada manusia, ini misalkan langsung begini. Kemudian kita jawab, bahwa ini udah ada jawabannya. Nah, setelah selesai semua Bapak Ibu, akan terlihat yang sudah dijawab warnanya hijau, yang belum warnanya putih. Nah, lalu kita akan terus next sampai selesai. Misalkan seperti ini. Kita jawab semuanya. Nah, sudah selesai. Kita akan langsung tahu Bapak Ibu hasilnya, nilainya 37,5. Ini yang salah, ini yang betul, ini yang salah, semuanya udah terlihat di sini Bapak Ibu. Nah, dibahas juga ada jawabannya mana ya? Oh, ini semua jawabannya diberitahu. Seperti itu tampilannya tanpa login ya Bapak Ibu, bisa dengan anak-anak, melalui Zoom juga bisa, seperti ini. Kemudian untuk fitur yang berikutnya, ini bank soal sudah, ada fitur lab maya. Nah, di laboratorium maya kita juga bisa Bapak Ibu, tidak ada login nggak masalah, kita bisa buka. Untuk Bapak Ibu yang di SMP, kita bisa lihat di sini ada hantaran listrik, persamaan kuadrat, kandungan protein dalam makanan. Kita bisa pilih salah satu Bapak Ibu, klik di sini, lalu kita bisa lakukan percobaan sekarang atau kita bisa lihat dulu. Nah, untuk mendownload ini Bapak Ibu mau tidak mau harus kembali login. Nah, kita coba lakukan percobaan. Bapak Ibu masih mendengar saya, bukan? Masih, Bu, masih. Iya, siap. Masih, Bu. Iya, terima kasih. Nah, ini bisa melakukan percobaan di sini, mudah-mudahan lancar. Nah, seperti ini tampilannya Bapak Ibu guru. Nah, jika kita ingin percobaan telurnya juga kita tinggal cari telur, nama telur, tapi bukan telur beneran ya, hanya telur tertulis telur, susu sapi, daging. Nah, kita bisa klik di sini. Di sini gandum. Kemudian yang di sini kita klik apa yang mau kita lihat. Nah, Bapak Ibu, berapa kandungannya? Tambahkan senyawa, seperti itu. Lalu aduk-aduk. Nah, lalu aduk-aduk juga yang ini. Aduk-aduk juga. Nah, setelah itu baru kita lihat hasilnya. Nah, ini Bapak Ibu guru yang IPA nih biasanya bisa tahu bagaimana mengubah sesuatu yang nyata menjadi maya di dalam kelas maya. Itu sekilas ya Bapak Ibu.
Kemudian ini kok tidak bisa kembali. Nah, ini yang keempat semuanya ya Bapak Ibu, ada 4 fitur. Lalu di bawahnya yang tadi saya bilang namanya fitur pendukung, yaitu fitur pelengkap. Nah, ini Bapak Ibu, peta budaya, buku sekolah elektronik, wahana jelajah angkasa, karya sastra, pengembangan profesi berkelanjutan, dan edugame. Yang ingin saya agak jelaskan adalah di sini Bapak Ibu, kenapa kita sebagai guru ikut di dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kita lihat di sini, klik. Nah, akan muncul di situ simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Dari sini kami mendaftar. Tampilannya. Agak sabar ya Bapak Ibu. Nah, di sini seperti ini tampilannya. Ada tulisan Pustekom Bapak Ibu. Nah, namanya websitenya Simpatik. Di depannya akan muncul gambar seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu belum mendaftar, Bapak Ibu bisa klik daftar. Kalau sudah mendaftar, langsung klik masuk. Karena saya sudah mendaftar, maka saya bisa klik masuk. Nah, kemudian kita masukkan email kita. Ya. Klik masuk. Nah, saya sudah masuk di akun saya ya Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke mengikuti pelatihan. Nah, pelatihan seperti ini yang kita akan daftar. Bisa mencari pelatihan, temukan pelatihan. Ada pelatihan apa saja? Oh, saat ini belum ada pelatihan. Nanti Bapak Ibu bisa masuk ke sini. Tadi masuknya ke fitur pendukung ya Bapak Ibu, fitur pendukung di portal Rumah Belajar. Kalau yang fitur lainnya, barangkali Bapak Ibu mau lihat juga, misalkan, sebentar. Oh, nah ini tadi kita sampai sini, siap. Nah ada lagi buku sekolah, Bapak Ibu tinggal ngunduh. Kalau Bapak Ibu bukunya nggak ada, misalnya di sekolah atau bukunya anak-anak tidak lengkap, boleh dikirimkan buku ini. Oh my God, ternyata koneksi Bapak Ibu. Tapi tidak apa-apa. Cukup ya Bapak Ibu, kita sudah tahu semua fitur-fiturnya. Nanti kalau ada yang mau bertanya, saya akan buka lagi. Karena sekarang lagi koneksi saya sedang kurang bagus. Ada juga wahana, sebenarnya bisa dibuka juga. Sebentar, kalau online memang harus sabar ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Ini adalah fitur pendukung wahana jelajah angkasa. Bapak Ibu bisa membuka pelan-pelan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat planet, memilih di sini galaksi. Itu sedang loading foldernya ya Bapak Ibu. Nah, bisa dilihat ini pelajaran SMP dan SMA ya Bapak Ibu. Nah, kalau dibuka tampilannya seperti ini. Oke, baik. Saya kira cukup sekian ya Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu paham dan mengerti apa yang saya sampaikan dan boleh jika ada yang mau bertanya silahkan. Terima kasih. Kemudian kita akan lanjutkan kepada Ibu Darmayanti ya untuk melanjutkan bagaimana pemanfaatan sumber belajar dalam pembelajaran di kelas atau virtual. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya. Ya, terima kasih atas pemaparannya Bu Anis. Begitu semangat ya dengan rumah belajar. Kita sama-sama membumikan rumah belajar di seluruh Indonesia ya. Sekarang saya mulai dulu Bu Anis dengan share screen. Baik. Ya. Terlihat Bu Anis? Ya.
Sebentar lagi loading. Ya, Sudah ya? Sudah, siap. Lihat ya. Ya, sebelumnya ya saya mengucapkan Om Swastiastu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya SRB Bali tahun 2020. Halo, terdengar Bu Anis ya? Terdengar jelas Ibu, silahkan. Jelas, Oke, Bu. oke. Ya, terima kasih Bapak. Saya adalah sahabat Rumah Belajar Bali tahun 2020. Nama saya adalah Nyoman Sri Darmayanti. Sebenarnya kalau dibilang narasumber, saya rasanya belum pantas menjadi narasumber. Kami di sini adalah peserta pembatik level 4 berbagi, jadi sebut saja kami sahabat berbagi seperti itu ya. Saya akan menyajikan materi tentang Go Block Discovery Inquiry Learning Rumah Belajar. Nah, dari judulnya, apa yang dimaksud dengan Go, apa yang dimaksud dengan Block, Discovery, Inquiry, Learning, dan Rumah Belajar. Itu akan saya jelaskan, di mana Go itu sendiri saya menggunakan fitur dari Google ya, yaitu Google Classroom, Google Form, Google Sites, yang saya tautkan dalam blog, dengan menggunakan model pembelajaran Discovery, Inquiry, Learning, tentunya saya memanfaatkan portal Rumah Belajar. Seperti itu. Nah, adapun model Discovery Inquiry Learning untuk Rumah Belajar itu dapat Bapak Ibu download bukunya ya sebagai panduan pendidik yang ingin memanfaatkan TIK dengan model Discovery Inquiry Learning. Itu dapat di-download di alamat ini, nanti akan saya kirimkan di chat. Ya. Kemudian, kenapa saya memilih model ini, model Discovery Inquiry Learning? Karena itu adalah tantangan keterampilan dari abad 21, di mana kita dituntut peserta didik kita itu memiliki kemampuan 4C ya, yaitu critical thinking, communication, collaboration, creativity. Nah, model pembelajaran yang saya pakai dalam masa pandemi ini yaitu model pembelajaran Discovery Learning, di mana pembelajarannya itu mengintegrasikan TIK di dalamnya. Tentunya saya memanfaatkan portal Rumah Belajar, yaitu sumber belajar dan buku sekolah elektroniknya. Kenapa saya memakai sumber belajar dan buku sekolah elektronik? Karena sekolah saya yaitu di SMP Negeri Satap Sangkan Gunung ya, di Kabupaten Karangasem. Seperti namanya, kami berada di pegunungan ya, jadi tidak semua siswa kami bisa menggunakan gawai. Jadi saya padukan juga dengan buku sekolah elektronik, kan mereka sudah dapat ya. Itu sudah dicetak masing-masing dan dibagikan. Nah, bagaimana konsep dari inquiry dan discovery itu sendiri? Inquiry itu nama lainnya adalah penyelidikan dan discovery itu adalah penemuan. Jadi di sini model pembelajaran yang saya pakai itu adalah berorientasi pada siswa. Kemudian titik beratnya adalah siswa itu diajak berpikir kritis. Kemudian siswa akan dapat menemukan sendiri permasalahannya melalui sebuah penyelidikan. Jadi dengan model Discovery Inquiry Learning ini, saya mengajak, karena saya mengajar mata pelajaran IPA ya, saya mengajak anak-anak peserta didik saya untuk melakukan penyelidikan di sekitar lingkungan rumahnya. Seperti itu. Nah, adapun sintaks model Discovery Inquiry Learning, yang pertama itu adalah tahap stimulation, saya memberikan rangsang. Kemudian problem statement, saya mengidentifikasi atau memberikan suatu permasalahan yang nantinya peserta didik mengidentifikasi. Ada suara gong ya di belakang saya. Ya, data collection, kemudian itu siswa mengumpulkan data processing, verification, dan generalization. Seperti itu sintaknya. Nah, kemudian bagaimana cara saya menerapkan model ini dalam pembelajaran BDR itu? Saya menggunakan media pembelajaran blog yang saya buat sendiri, yang dapat Bapak Ibu akses di alamat duniascience.maple.xyz. Nah, di sini juga saya menggunakan portal Rumah Belajar dengan Google Classroom, Google Sites, dan Google Form. Seperti apa pemanfaatan blog saya? Kita akan lihat di sini Bapak Ibu, ini adalah blog yang saya buat ya. Masih sangat sederhana. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang memiliki blog ya. Ini adalah blog sederhana yang saya punya. Nah, di sini saya menautkan materi. Ya, agak
Ya. Nah, sebelum ke blog ya, saya jelaskan dulu bahwa saya mengirimkan penjelasan ke Google Classroom dengan murid-murid saya seperti ini ya, di screen sudah ada. Ini tugas yang saya posting untuk peserta didik saya ya, untuk menuju ke alamat blog saya. Nah, jadi tampilan blog saya nanti akan siswa lihat seperti ini. Dia akan ke tautan ini nanti. Nah, pertama-tama saya seperti biasa menyampaikan salam kepada anak-anak, bertanya dulu. Nah, kemudian saya mulai memberikan persepsi seperti ini. Ini materinya SAT ya, SAT dan wujudnya. Bagaimana, apakah anak-anak pernah mengamati memasak air, bagaimana keadaan air setelah beberapa menit seperti itu. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Kemudian stimulusnya saya memberikan gambar ya. Di sini ada beberapa gambar. Kemudian peserta didik saya ajak mengidentifikasi masalah. Nah, identifikasilah wujud dari masing-masing SAT tersebut, itu namanya tahap identifikasi masalah. Kemudian setelah peserta didik tersebut mengamati wujud SAT, kemudian saya ajak melakukan penyelidikan. Ya, ini adalah pengamatan. Murid saya ibaratkan adalah detektif sains di sini. Saya ajak untuk menemukan benda-benda di sekeliling, kemudian mencatat namanya, dan mengamati bagaimana ciri-cirinya. Tentunya ini saya sampaikan di grup ya, bahwa yang diamati adalah terkait wujudnya. Jadi ada komunikasi di sana antara guru, sesuai dengan 4C ya, ada communication dan collaboration-nya juga. Kemudian peserta didik itu mencatat pengamatannya. Nah, kemudian di tahap verifikasi ini adalah saya memberikan acuan beberapa sumber untuk bisa dipelajari sehingga menguatkan konsep-konsep yang tadinya dia dapatkan dari temuan-temuannya. Nah, disinilah saya menggunakan portal dari Rumah Belajar, fitur-fiturnya yaitu sumber belajar seperti ini. Saya tautkan video seperti Bu Anis tadi sampaikan, di sumber belajar kita dapat mendownloadnya. Nah, ini dia. Ya. Seperti ini. Saya percepat. Seperti ini ya video yang saya download dari sumber belajar. Nah, ini dapat ditonton juga oleh siswa saya, peserta didik saya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian pada tahap generalisasi, saya ajak siswa saya menyimpulkan. Seperti itu. Ini adalah model pembelajaran dengan Discovery Inquiry Learning yang saya sampaikan dengan blog. Kemudian untuk evaluasi, saya menggunakan Google Form ya. Ini contohnya. Google Form yang saya buat seperti ini. Pasti Bapak dan Ibu guru sudah banyak yang membuat. Nah, fitur Google yang lain yang saya gunakan yaitu adalah Google Site. Di sini ada site ya. Seperti ini, bisa dia langsung ke capture selanjutnya. Kita bisa membuat materi di sini. Ya, seperti ini. Jadi demikian, Bapak Ibu. Saya stop screen share-nya dulu. Halo Bu Anis, masih terdengar ya? Masih. Ya. Halo, ya. Demikian Bu Anis yang bisa saya sampaikan tentang pemanfaatan fitur rumah belajar saya menggunakan model Discovery Inquiry Learning. Saya stop ya, stop share dulu. Ya. Halo. Bu Anis. Sebentar. Ya, siap. Bapak Ibu silakan mengisi link absen ya yang saya kirimkan melalui kolom chat ya. Ya, terima kasih Ibu Sri Darmayanti atas paparannya.
Jadi kalau di sumber belajar itu bisa kita masukkan model pembelajaran apa yang kita inginkan yang sesuai dengan pembelajaran ya Bu Darmayanti ya, seperti itu. Ya, benar Bu. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke Bapak Dwija. Mana Bapak Dwija? Halo. Siap, Bu. Oh, siap. Ya, siap. Ya, yang ketiga. Ya. Nah, untuk melengkapi konten maupun isi dari portal Rumah Belajar, tentunya kita tidak hanya menggunakan membuka webnya, kemudian mengisi perintahnya atau instruksinya, tetapi kita juga menyediakan bagaimana video pembelajaran yang kita bisa upload atau bisa unggah juga di portal Rumah Belajar. Tentunya setelah mendapatkan kurasi atau verifikasi ya Bapak Ibu dari Pusdatin. Nah, Bapak Dwija akan menjelaskan bagaimana cara membuat videonya. Sekarang kita simak ya. Silakan Bapak Dwija. Baik, terima kasih Bu Anis atas waktunya. Bapak Ibu semuanya, selamat siang. Di sini saya akan sedikit menyampaikan, berbagi apa yang sudah saya lakukan dan coba selama ini. Jadi di sini saya bukan berarti lebih tahu, hanya pernah mencoba, dan saya yakin Bapak Ibu semua juga pernah mencoba menggunakan aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan yang saya sampaikan nanti. Nah, seperti yang disampaikan oleh Ibu Anis dan juga Ibu Sri, bahwasanya sekarang mungkin karena kondisi seperti sekarang ini, pandemi, kita tidak bisa belajar tatap muka langsung, sehingga kita lebih banyak memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Nah, maka dari itu salah satu bisa dikatakan motivasi kita ataupun pemerintah dalam menggiatkan kembali rumah belajar ini, saya rasa sangat bagus sekali. Kenapa? Karena rumah belajar itu merupakan salah satu portal pembelajaran yang merupakan milik bangsa kita, dan tentunya itu pasti akan sangat bermanfaat sekali untuk kita. Jadi kita sudah selayaknya untuk memanfaatkan portal tersebut. Dan pada kesempatan hari ini saya berterima kasih sekali kepada SRB DKI Jakarta dan SRB Provinsi Bali yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini untuk sama-sama kita berbagi. Jadi di sini kita berbagi, saling sharing pengalaman, saling sharing apa yang sudah pernah kita lakukan. Nah, terkait dengan mempersiapkan media, nah salah satu media yang bisa kita siapkan yaitu adalah salah satunya itu adalah media berupa video. Nah, di video mungkin kalau secara umum yang kita tahu itu adalah yang namanya video pasti ada orang yang menjelaskan, ataupun mungkin kita bisa tampilkan PowerPoint, atau mungkin berupa video praktikum dan lain sebagainya. Nah, salah satu yang mungkin sekarang banyak kita coba yaitu adalah membuat animasi. Jadi animasi sederhana, animasi yang gampang untuk kita buat, kemudian tentunya gratis, itu yang paling penting. Kenapa? Karena bagaimanapun kita harus mencari aplikasi yang mudah dan cost-nya rendah, gitu. Sehingga kita bisa manfaatkan untuk pembelajaran dengan mudah. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit, menyampaikan, berbagi dengan Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pengoperasian Sparkle Video Scribe dalam pembuatan media pembelajaran digital. Nah, jadi Sparkle Video Scribe ini merupakan salah satu aplikasi atau software yang dapat dipergunakan untuk membuat presentasi video dengan animasi tangan bergerak pada sebuah papan atau whiteboard. Nah, mungkin kita sering bertanya, kok bisa ya ada orang yang menulis tanpa menggunakan papan di animasinya. Apa sih aplikasi yang digunakan? Nah, salah satunya itu adalah bisa menggunakan Video Scribe, Sparkle Video Scribe ini. Sebenarnya ada sih aplikasi lain yang bisa digunakan, seperti misalnya Animaker, kemudian ada juga Powtoon. Hanya saja mungkin kalau Powtoon itu kita harus terkoneksi ke internet. Jadi di sana ada biaya yang harus kita keluarkan juga. Nah, kalau memungkinkan kan biayanya biar serendah mungkin. Karena kita ketahui ya kuota juga lumayan harganya, walaupun kita dapat kuota gratis, tapi itu juga kita sudah manfaatkan untuk kegiatan pembelajaran. Nah, sehingga di sini salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan itu adalah Sparkle Video Scribe. Nah,
Nah, jadi pergerakan animasi tangan pada Sparkle Video Scribe ini bisa nanti kita ubah sesuai dengan keinginan kita, dan pergerakan animasi tangannya itu dapat seirama dengan teks yang ditulis. Jadi terlihat seperti apa ya? Benar-benar menulis. Jadi tangan yang bergerak itu terlihat seperti benar-benar menulis, sehingga cukup menarik jika kita gunakan. Nah, apalagi di sini saya lihat banyak teman-teman saya, guru-guru IPA, kimia, yang kebetulan juga pada saat ini sedang mengikuti kegiatan lomba penyusunan atau pembuatan video pembelajaran di provinsi. Nah, mungkin ini salah satunya bisa kita gunakan bersama-sama, karena kebetulan saya juga mencoba menggunakan nanti untuk melengkapi video pembelajaran kita, sehingga lebih menarik. Jadi tidak sebatas hanya di PowerPoint saja, atau mungkin PowerPoint kita coba dengan menggunakan Sparkle Video Scribe. Nah, ini salah satu contohnya ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan, ini salah satu hasil dari pengolahan dari Sparkle Video Scribe. Jadi kita bisa buat dia seolah-olah langsung ditulis dengan tangan. Dan untuk animasinya itu durasinya bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita. Karena siapa tahu mungkin nanti kita bisa memberikan dubbing. Jadi ketika membuat animasi itu atau pergerakan tangan yang menulis itu, kita langsung dubbing dengan mungkin misalnya dengan menggunakan Camtasia atau lain sebagainya, atau mungkin dengan recording HP, nanti kita gabungkan sekalian juga bisa. Nah, ini salah satu hasilnya. Nah, kenapa Sparkle Video Scribe ini menurut saya sangat bagus? Karena di sini ada efek zoom and pan. Jadi kalau mungkin disilahkan apa namanya, kalau di fotografi atau videografi itu ada satu jenis gambar di mana gambar yang menjadi fokus itu di highlight. Jadi sama seperti video tadi, ketika kita misalnya menjelaskan sesuatu, maka dia akan di zoom in, jadi diperbesar. Yang ditulis itu diperbesar sehingga terkesan itu menjadi highlight dari apa yang akan kita sampaikan. Nah, setelah beralih ke bagian yang lain, maka yang bagian yang tadinya sudah terlihat itu akan digeser dan di highlight yang akan kita jelaskan berikutnya. Begitu seterusnya sampai satu bagian penjelasan kita yang kita anggap seperti papan, whiteboard. Jadi ini kita anggap seperti papan, itu penuh dan selesai dalam satu scene ini. Nah, terakhir baru semuanya diperlihatkan. Jadi kesannya ada orang yang menulis, apa yang ditulis itu di zoom in, kemudian setelah itu dia menulis hal lain lagi, di zoom in lagi, dan terakhir kita lihat bentuk jadinya berupa papan tulis tersebut. Jadi seperti itu. Itu yang menarik dari Sparkle Video Scribe ini. Nah, fitur-fitur yang ada di Sparkle Video Scribe itu sebenarnya lumayan banyak sih. Dan juga kelebihannya juga salah satunya yang saya sampaikan tadi, zoom in-nya, karena itu bisa meng-highlight apa yang akan kita sampaikan. Nah, di sini fitur-fitur Video Scribe sendiri ini ada kurang lebih 4. Yang pertama itulah memiliki ribuan gambar yang dapat dipilih, sehingga tidak perlu lagi kita mengambil gambar, kemudian membuat gambar karena sudah disediakan. Dan sebenarnya ini bisa diakses secara online, bisa kita download template-template gambar yang ada, ataupun kita bisa mengupload dari PC kita, dari hard drive kita ke aplikasi ini untuk menambahkan gambar dan lain sebagainya. Mungkin foto ataupun video bisa kita tambahkan. Nah, kemudian di sini bisa kita lakukan penambahan musik ya sebagai background dari Sparkle kita, atau mungkin kalau kita mau dubbing sebenarnya bisa kita siapkan dulu apa yang akan kita sampaikan, kita record mungkin di HP. Setelah itu hasil record itu yang kita masukkan. Kemudian dapat juga mengatur durasi video yang diinginkan dengan menentukan waktu setiap objek. Nah, kelebihannya di sini kalau di PowerPoint kita bisa mengatur waktunya, hanya saja kalau kita tidak menggunakan yang berbayar, yang gratis, itu hanya maksimal 20 detik per slide. Nah, sedangkan di Sparkle ini kita bisa bebas mengatur waktunya. Karena kebetulan sudah disediakan juga nanti aset untuk installer dari Sparkle ini. Jadi sudah tidak akan diblok gitu. Istilahnya bisa digunakan bukan trial ya, tapi bisa digunakan full versionnya.
Walaupun mungkin ada beberapa hal yang dibatasi, seperti tidak bisa online, itu salah satunya. Karena ya kita gunakan yang gratis. Kemudian yang ketiga, dapat mengatur durasi video, kemudian yang keempat, dapat dipublish atau dibuat pada jenis file MP4, WAV, AVI, dan lain sebagainya. Dan kelebihannya lagi satu, kita bisa langsung share ke sosial media. Misalnya ada yang jadi YouTuber, nah ini salah satunya bisa kita gunakan. Ya. Jadi sangat menarik sekali. Nah, untuk penginstalannya, jika Bapak Ibu nanti sudah mendownload installernya, tinggal Bapak Ibu ekstrak, kalau dalam bentuk RAR ataupun langsung dibuka, silahkan. Nanti dipilih di bagian installnya, tinggal Bapak Ibu klik next, kemudian di sini juga next, sama seperti menginstal aplikasi pada umumnya. Dan yang paling mungkin ditekankan di sini adalah ketika kita sudah menginstal dan terinstall, tolong jangan pencet upgrade, ya. Nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, jika ada kotak dialog seperti ini, ada upgrade, tolong jangan di-upgrade. Kenapa? Karena nanti Sparkle-nya tidak bisa digunakan lagi kalau di-upgrade. Nah, jadi setiap kali ada kotak dialog seperti ini, jangan di-upgrade. Cukup di-close saja. Nah, jadi itu untuk langkah-langkahnya. Nanti kita langsung saja ke teknis. Nah, sekarang kita akan coba langsung ke teknis. Kenapa? Karena nanti dalam penggunaan Sparkle ini ada beberapa hal mungkin yang cukup perlu diperhatikan, karena kadang dia tidak mau terbuka dan kita gunakan. Jadi biar Bapak Ibu tidak bingung, loh, kok tidak bisa digunakan? Nah, ini karena ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk menggunakan Sparkle ini. Nah, jadi ini sudah terinstall, jadi menginstalnya saya rasa Bapak Ibu semua sudah paham, dan pasti bisa, saya yakin, karena sangat sederhana sekali. Nah, di sini coba saya buka untuk video scribe-nya. Nah, di sini yang saya sampaikan, jika ada kotak dialog seperti ini dan ada upgrade, tolong jangan di-upgrade. Kita close saja. Nah, selanjutnya di sini disuruh untuk registrasi. Nah, untuk registrasi pun tinggal kita lewati saja. Kita tinggal klik login saja. Nah, nanti akan dikatakan di sini kita ada dalam mode offline. Jadi kita masuk di mode offline-nya. Nah, ketika kita klik, nah ini masalahnya. Pasti akan tidak mau langsung masuk jika kita sudah membuka Sparkle ini beberapa kali. Kita login lagi, nah offline, dan yang muncul adalah blank page, ya seperti ini. Kita tidak bisa ngapa-ngapain di sini. Nah, jika muncul hal seperti ini, penanganannya ya sedikit repot ya. Kita close dulu, kemudian kita masuk di Explore, kemudian kita masuk ke Local Disk C atau Windows. Nah, jika di sini Bapak Ibu tidak menemukan atau tidak terlihat folder, maka di sini Bapak Ibu harus masuk ke di sini kita harus mengaktifkan dulu atau biar bisa kita melihat folder-folder yang disembunyikan. Nah, kalau biasanya di sini masih bisa terlihat, kita masuk di user. Ya, kita masuk di user, di sini akan ada 3 folder. Akan ada 3 folder yang mana yang kita pilih itu adalah biasanya di sini your PC atau mungkin nama kita, tergantung yang menginstal aplikasi di laptop kita, atau Bapak Ibu memberikan nama akun pada laptop ataupun PC Bapak Ibu. Nah, sekarang kita buka di sini. Selanjutnya Bapak Ibu carilah app data. Nah, di app data ini nanti Bapak Ibu pilih roaming. Nah, di roaming ini kita cari folder video scribe desktop. Nah, kemudian di sini pilih local store, dan di local store ini carilah library. Kemudian di bagian charge-nya ini kita hapus semua. Karena ini yang menyebabkan dia tidak bisa digunakan. Jadi kita delete saja langsung. Nah, setelah itu, sekarang kita coba kembali membuka video scribe-nya. Nah, jadi di sini jangan di-upgrade, kita tinggal close. Kemudian login. Nah, sudah bisa digunakan.
Ya, kebetulan tadi saya membuat ini ya. Jadi kita back saja. Nah, jadi yang muncul di sini adalah blank yang baru ya. Kalau mau membuat baru, create new scribe. Kemudian di sini ada juga yang private online cloud. Jadi di sini sebenarnya disediakan cloud, tapi karena kita tidak berbayar yang nggak ada, jadi fasilitas itu biasanya tidak bisa digunakan. Dan ini beberapa yang sudah kita buat. Nah, jadi ada beberapa yang sudah kita buat. Nah, karena kita akan membuat baru, maka di sini kita klik create new scribe. Nah, jadi ini tampilan antarmukanya. Ini yang lembar kerjanya seperti ini, ya. Nah, di lembar kerja ini yang pertama di bagian atas di sini adalah tool-nya, tool yang dapat kita gunakan. Yang pertama ini adalah different base hand for describe. Jadinya di sini itu adalah memilih jenis-jenis tangan yang akan menulis, ya. Singkatnya seperti itu. Kemudian di sini adalah mengatur latar belakang, ya, warna dari papernya, kertasnya, ataupun colornya. Kemudian di sini bisa kita tambahkan voice, jadi kayak dubbing, ya. Di sini juga bisa kita tambahkan musik. Selanjutnya di sini juga bisa kita menambahkan diagram mungkin, ya. Kemudian garis dan lain sebagainya, ataupun diagram batang, diagram garis, ataupun diagram yang berupa lingkaran. Nah, selanjutnya di sini ada teks untuk menambahkan teks di lembar kerja ini. Nah, yang di bagian ini adalah untuk menambahkan gambar. Dan yang terakhir itu adalah untuk menyimpan. Nah, di sisi kanan atas, di sini ada dua tool lagi. Yang pertama ini adalah untuk mempreview hasil dari pekerjaan kita. Kemudian yang kedua itu adalah untuk merender. Jadi setelah kita selesai, kita render hasil dari pekerjaan kita, apakah dalam bentuk video, AVI, dan lain sebagainya. Nah, sekarang di bagian bawah, di sini ada bagian timeline. Jadi di sini akan muncul apa yang kita buat, ya. Jadi nanti akan muncul di sini. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat sesuatu yang sederhana. Nah, misalkan di sini saya akan menambahkan teks. Nah, teks yang kita tambahkan tinggal kita ketikkan di sini dulu. Nah, misalkan di sini adalah saya tulis SRB tahun 2020. Nah, kemudian untuk jenis teks, jenis font, di sini kita bisa pilih, ya, yang sudah tersedia di laptop kita. Kalau Bapak Ibu mungkin menginginkan jenis-jenis teks yang lain, nanti silakan Bapak Ibu bisa download karena banyak sekali jenis font yang gratis. Nah, di sini bisa, misalnya saya menggunakan Comic Sans. Nah, kemudian untuk warna teksnya bisa Bapak Ibu pilih di sini. Misalnya di sini saya menggunakan warna coklat. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu juga, maaf masih nge-lag ya. Di sini Bapak Ibu juga kalau mau melihat secara langsung bisa jenis-jenis fontnya apa saja yang tersedia, ataupun jika Bapak Ibu ingin menambahkan, di sini juga bisa ditambahkan nanti, ya. Nah, kebetulan yang tersedia di laptop saya hanya jenis-jenis font ini saja. Nah, selanjutnya jika sudah, di sini kita pilih centang. Nah, selanjutnya teks ini akan muncul. Untuk memperbesar ukurannya, kita tinggal tarik kursor ke sudut-sudut ini. Jadi bisa diperbesar ataupun diperkecil ukuran fontnya. Kalau mau merotate, lihat bagian tengah, kita geser. Nah, ini akan bisa langsung di-rotate. Nah, jadi sederhana. Nah, sekarang kita akan coba review. Nah, jadi ya. Nah, itu yang saya maksud, dia jadi ada zoom in-nya. Jadi ada highlight dari apa yang akan kita jelaskan. Nah, untuk melakukan setting terhadap apa yang sudah kita buat, kita bisa perhatikan di timeline, tinggal diklik yang bagian yang akan kita setting. Nah, sekarang di sini, nah, ada change properties of this element. Nah, bisa kita klik, dan di sini akan muncul kotak dialog seperti ini. Di sini bisa kita atur move in-nya, ya, pergerakannya dari arah mana, apakah dari kanan, dari kiri,
Dari samping, sudut arah tangannya atau dari bawah kita bisa atur. Terus di sini kita yang paling penting itu adalah mengatur timeline-nya. Jadi yang pertama animasinya mau lama atau singkat. Misalnya kalau kita membuat teks yang banyak, pasti di sini timeline-nya akan lama. Nah, jika timeline di sini time-nya atau waktunya untuk animasinya itu akan lama, berarti kita menunggu animasi menulisnya pun akan lama. Jadi bisa kita kurangi. Misalnya kalau kita kurangi, anggap saja kita akan bandingkan coba ya 1 atau 0,5 detik. Maka kalau kita preview akan menjadi seperti ini. Nah, kalau misalnya kita buat agak lama, coba kita preview. Nah, hasilnya akan seperti itu. Ya, jadi animasinya cukup lama dia pergerakannya. Nah, selanjutnya untuk pause-nya ini artinya itu adalah seberapa lama dia di-highlight. Elemen yang kita pilih ini seberapa lama di-highlight. Jadi seberapa lama dia diperlihatkan. Nah, misalkan di sini saya atur selama 1 detik ya. 1 detik. Kemudian ketika kita preview, maka setelah di animasi tangan itu keluar, maka dia akan menunggu 1 detik sebelum transisinya selesai dilanjutkan. Itu maksudnya. Nanti kita coba tambahkan bagian yang lainnya. Nah, kemudian di sini ada di bagian bawah, ini digunakan untuk mengedit teks yang sudah kita buat. Kemudian di sini adalah untuk shadow-nya ya. Jadi bisa kita tambahkan apa namanya itu? Blur, glow. Misalnya glow-nya saya tambah nanti akan ada seperti berbayang ya. Ada berbayang-berbayangnya. Kemudian brightness-nya juga bisa ditambah. Jadi ini untuk mengatur nilai estetika dari teks yang kita buat. Nah, selanjutnya yang paling penting adalah ini. Gambar tangan ini. Jadi ini digunakan untuk memilih animasi apa namanya? Bentuk tangan apa yang akan kita gunakan. Misalnya seperti tadi, itu kan ditempel langsung, saya akan ganti. Sekarang saya akan menggunakan pena. Krayon ya, maaf, dengan krayon. Jadi nanti yang menggambar atau yang menulis teksnya itu adalah krayonnya itu. Ya. Jadi krayonnya akan menambah. Dan waktunya di sini saya akan tambah. Sekarang coba kita preview. Nah, jadi yang memberikan ini, yang mengeluarkan teksnya itu berupa krayon. Nah, kenapa arahnya dari bawah? Bukan lagi seperti orang menulis, karena tadi saya ganti arah animasinya ini. Yang ini saya ganti. Saya coba yang samping. Saya preview. Nah, dia dari samping arahnya. Nah, itu. Jadi arah datangnya teksnya dari samping. Nah, selanjutnya, di sini saya mau ganti dengan yang lain. Misalnya ini ya, tangan. Oke. Sekarang selanjutnya saya mau menambahkan teks yang lainnya. Misalkan di sini saya tambahkan portal rumah belajar. Teks berikutnya saya taruh di bagian bawah. Nah, untuk teks ini, animasinya saya kurangi, kemudian pause-nya saya tambah. Nanti kita lihat bedanya ya. Seperti apa bedanya. Kemudian animasinya saya gunakan pensil yang ini. Oke. Nah, selanjutnya saya tambahkan yang bagian yang lain lagi. Misalnya di sini saya akan menambahkan gambar. Nah, gambarnya misalnya saya menggunakan ini. Ya. Atau kalau mau Bapak Ibu melihat gambar yang lain, Bapak Ibu bisa cari di library. Nah, untuk library ini agak sedikit lama terbukanya, tapi di sini akan ada banyak jenis gambar yang bisa kita manfaatkan.
Jadi harus ditunggu. Oh ya Bu Anis, waktunya masih ya? Masih, Pak, silakan. Oh ya. Masih Sekarang sekitar kita 15 coba yang menit lain lagi. misalnya. Iya, masih. Oh ya, baik. Nah, sekarang misalnya di sini kita mau membuat emoticon ya. Nah, di sini bisa kita tambahkan emoticon. Nah, misalnya, nah ini. Untuk menambahkan gambar bisa kita buat seperti ini. Nah, misalnya saya tambah di sebelah sini. Kemudian untuk emoticon ini, saya lakukan pengeditan lagi. Untuk animasinya, misalkan saya menggunakan tangannya si Mike. Ya. Nah, tangannya si Mike itu adalah tangan kiri. Ya. Dia adalah seorang kidal. Nah, di sini saya pilih. Nah, jadi nanti dia akan menggambar dengan dal. Ya. Kemudian di sini transisinya akan saya tambah. Nanti kita lihat perbedaannya seperti apa. Nah, sekarang akan coba saya preview. Nah, ya. Nah, ketika saya memilih transisi yang agak lama di elemen yang kedua ini, maka nanti menunggu jeda antara teks portal rumah belajar dan juga emoticon ini akan cukup lama. Jadi ketika saya di sini kurangi transisinya 0 dan pause-nya di sini saya kurangi juga, maka setelah teksnya ditulis, dia akan langsung pindah ke elemen berikutnya. Nah, misalkan saya review lagi. Ya, jadi perpindahannya antara teks portal rumah belajar dan juga emoticonnya itu akan sangat cepat sekali. Nah, itu fungsi dari masing-masing pengaturan kecepatan atau ini ya, timeline-nya. Jadi kalau animasi itu adalah proses penggambaran atau penulisan dari elemen. Kalau pause itu adalah lamanya dia di highlight, ya, sedangkan transition itulah perpindahan dari satu elemen ke elemen lain. Nah, itu fungsi dari masing-masing pengaturan timeline-nya ini. Nah, kemudian jika kita akan menghapus dari elemen tersebut, bisa kita tinggal klik gambar tong sampah ini. Jadi dia akan terhapus langsung. Nah, kalau mau menambahkan, tinggal kita tambahkan. Nah, begitu pula dengan sound. Sound di sini bisa kita record langsung, ya, dengan menggunakan mic yang sudah ada atau ada di laptop kita, ataupun dengan mic lain, mic tambahan juga bisa, silahkan. Nah, kemudian untuk sound kita bisa tambahkan lagi dengan yang sudah ada di sini, ya, atau bisa kita tambahkan yang baru. Nah, misalnya di sini saya menggunakan Adrenaline Juke, ya. Ini yang saya gunakan. Mungkin nanti akan tidak terdengar karena kebetulan sound di ini saya rusak. Sound card-nya bermasalah di laptop. Jadi kalau Bapak Ibu silakan nanti dicoba untuk audionya ini, penambahan audio. Nah, jika kita sudah selesai, ini akan otomatis bisa kita simpan di di PC kita, di cloud, ataupun bisa dipindahkan ke dalam bentuk dokumen. Nah, biasanya kalau Bapak Ibu punya cloud, misalnya sudah punya Sparkle Cloud, ini bisa kita manfaatkan. Kalaupun tidak, ya sudah kita simpan saja di PC.
Jadi untuk menyimpannya sama seperti menyimpan file-file biasa, tinggal kita isikan nama. Misalnya ini adalah saya berikan nama SRB. Kemudian kita simpan di base foldernya, di base folder dari video scribe, ataupun kalau mau dipindah ke yang lainnya silahkan, buatkan folder baru lagi. Nah, selanjutnya kalau sudah, tinggal kita simpan langsung di PC kita, ya. Nah, maka dia akan tersimpan secara langsung. Nah, jika seandainya Bapak Ibu tidak melakukan pengeditan lagi dan kita akan merendernya menjadi dalam bentuk video, maka Bapak Ibu tinggal memilih di sini, publish. Nah, ketika kita mempublish, di sini bisa ada beberapa pilihan, ya. Bisa kita simpan dalam bentuk file, kemudian bisa Bapak Ibu share ke YouTube, ke Facebook, ataupun ke PowerPoint. Nah, untuk PowerPoint, nggak tahu ini apakah karena versi dari aplikasinya atau bagaimana. Saya coba ke PowerPoint, dia tidak mau support, ya. Apakah mungkin PowerPoint-nya yang tidak support atau bagaimana, saya kurang tahu. Jadi saya coba kemarin menyimpan ke bentuk PowerPoint, dia tidak mau, dia tidak support, dibilang. Nah, selanjutnya biasanya saya simpan dalam bentuk file, karena bisa kita gunakan untuk, bisa kita edit lagi untuk di pengolah video, misalnya di Adobe Premiere, atau mungkin di Camtasia, Filmora, dan lain sebagainya. Nah, di sini bisa kita pilih formatnya, bisa AVI, bisa PNG, bisa JPEG berupa gambar, kemudian bisa juga WMA, ya, Windows Media Video, WMV, ya, Windows Media Video, atau juga QuickTime, ya, atau bisa juga AVI. Jadi itu format yang disupport, ya. Biasanya saya gunakan AVI karena dia kalau AVI dia lumayan sudah Full HD sih, ya. Di sini juga bisa kita ubah, bisa web mobile 360 resolusinya, kemudian bisa normal, bisa juga yang standar HD ataupun Full HD. Biasanya saya pakai Full HD. Nah, kemarin saya coba yang Full HD, kemudian format penyimpanan dalam format AVI, dan saya buka di Adobe Premiere, ternyata dia sudah HD, memang Full HD dia. Jadi gambarnya tidak pecah, dan bahkan dengan ukuran frame 1250 kali 750 malah ini lebih besar lagi, ya. Perlu diperkecil lagi ukurannya. Jadi gambarnya saya yakin tidak akan blur ataupun tidak akan pecah ketika kita convert ke pengolah video, ya. Kemudian frame rate-nya 30 ini sudah cukup tinggi sekali, ya. Untuk frame rate bisa ditambah lagi sebenarnya, tapi untuk 30 frame per second itu sudah cukup sekali, ya. Sudah sangat cukup sekali untuk Full HD ini. Nah, selanjutnya tinggal kita OK, ya, atau klik tanda centang. Nah, untuk merender di sini perlu waktu, bisa dikatakan cukup lama sih. Tapi saya rasa itu tergantung juga dari PC kita. Mungkin kalau Bapak Ibu menggunakan PC dengan prosesor yang cukup tinggi, saya rasa akan lebih cepat. Tapi kalau mungkin yang masih Core i3 atau dual core, ya agak lambat. Tapi tidak masalah sih saya rasa, karena sambil menunggu kita bisa mengerjakan yang lainnya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin membuat video pembelajaran sambil menunggu yang di sini, kita bisa mengedit di pengolah video, misalnya di Filmora, Camtasia, dan lain sebagainya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu yang bisa saya jelaskan. Ini saya close saja, saya cancel saja. Nah, jadi itu langkah-langkahnya, langkah-langkah pembuatannya, kemudian penyimpanan, termasuk juga previewnya yang sudah saya tahu. Dan saya yakin Bapak Ibu akan bisa mengeksplor lebih daripada yang saya sampaikan tadi. Karena saya yakin Bapak Ibu sudah banyak sekali pengalamannya terkait dengan pembuatan video pembelajaran. Karena mau tidak mau kita dipaksa pada kondisi ini untuk membuat video pembelajaran, bukan hanya sekedar video yang direkam dengan HP, tapi juga seperti rekan-rekan kami di sekolah ada yang merekam dengan menggunakan PowerPoint 2016, itu juga sudah sangat bagus sekali hasilnya. Termasuk juga mengawinkan atau mengkolaborasikan antara Camtasia dengan
PowerPoint 2016 ya. Microsoft Office 2016 ternyata Camtasia itu bisa support langsung dengan Microsoft Office 2016. Jadi PowerPoint-nya akan langsung direkam berupa video dan berbeda hasilnya dengan merekam langsung dengan Microsoft Office. Jadi dia sudah HD, ya, sudah high definition hasil rekamannya. Nah, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Saya stop share dulu. Ya, jadi kurang lebih itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Untuk explore lebih dalam lagi tentang VideoScribe, saya rasa Bapak Ibu lebih berpengalaman dan juga punya waktu banyak. Kita sama-sama mengeksplor, menggali lebih banyak lagi fasilitas-fasilitas yang disediakan di dalam Sparkle VideoScribe ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Anis. Terima kasih Pak Dwija, penjelasannya lengkap sekali. Dan saya tertarik sekali nih Pak yang mengawinkan apa tadi Katamsia ya dengan PPPT 2016, baru tahu saya. Iya. Dan itu keren-keren. Iya. Nanti bisa dilanjutkan ya Pak ya kalau saya undang Bapak untuk ke Jakarta. Waduh, saya juga Gini, baru Pak, pakai baru virtual tahu juga. karena kemarin coba-coba ternyata bisa. Iya, Saya juga Bapak Ibu baru sekedar coba-coba. Iya, bagus, ini bagus sekali. Mencoba dulu, nanti baru kita share. Kita kan selalu berbagi ya Pak, kurang mampu, kurang bisa, itu mah nanti sambil jalan. Iya. Bapak Dwija ini, Bapak Ibu adalah seorang duta. Beliau malah sudah menjadi duta sains di P4TK. Ya Pak Dwija ya, selamat ya Pak Dwija. Kalau kami masih calon ya, kebetulan Bu Sri diberikan kepercayaan. Iya, bagus. Terima kasih atas kolaborasinya. Ini kebetulan juga rekan kami ikut, Bu. Oh. Ada rekan kami juga ikut gabung di sini. Pak Komang Wisya Swadarmo. Juga sama. Silakan disapa. Beliau juga duta sains bersama dengan kami. Ya, Halo Pak Komang. Salam kenal Bapak. Dari Jakarta, seorang guru SD beliau yang tidak ada apa-apanya ini. Pak, kita lanjutkan. Ibu juga sudah banyak pengalaman. Kita lanjutkan, ini ada pertanyaan nih banyak buat Pak Dwija. Boleh saya bantu baca atau Bapak lihat juga di kolom chat? Pertanyaannya untuk Pak Dwija ini semuanya. Silakan Pak. Saya bantu baca ya Pak, baca aja ya. Iya. Izin bertanya Pak Dwija, bagaimana dari Ibu Dewi Yunita? Bagaimana cara mendownload aplikasi VideoScribe? Mohon diulangi lagi penjelasannya adalah hal mendownload. Mendownload Pak, seperti apa? Oh, ya. Baik, untuk mendownloadnya, kalau tidak salah Bu Sri Darmayanti sudah difasilitasi ya untuk ininya, aset-asetnya. Ya, sudah, Pak. Mungkin nanti bisa di-share di grup Telegram. Nanti Bapak Ibu tinggal download di sana ya. Nah, cuma ini karena aplikasi ini adalah aplikasi ya bisa dikatakan gratisan, kita hargai juga pemilik dari atau pembuat dari aplikasi ini. Tolong Bapak Ibu yang sudah mendownload jangan nanti diperbanyak dan dikomersilkan ya. Jadi cukup kita gunakan untuk kita sendiri. Jadi jangan nanti diperbanyak, di-copy, mungkin nanti Bapak Ibu komersilkan, tolong jangan. Jadi itu hanya khusus untuk kita saja, kita gunakan bersama. Oh, siap. Sudah terjawab ya. Bagus ya Pak ya. Jadi untuk konsumsi kita sebagai kebutuhan kita aja ya, bukan untuk dikomersilkan. Seperti itu. Dan kalau sudah diserahkan ya oleh Ibu Sri, berarti udah tinggal download aja ya Ibu Sri ya. Oke. Ya, tinggal di-download saja. Ya, selanjutnya masih ada pertanyaan buat Bapak Dwija. Ini banyak sekali pertanyaan karena memang menarik sekali ya. Bapak, ini ada yang bertanya dari Bapak atau Ibu Komang Wisya Suwarna. Siapa ini? Beliau bertanya. Iya, beliau bertanya, Bapak, kalau kita sudah memiliki bahan di PowerPoint, apakah bahan tersebut diketik satu-satu seperti contoh tadi, atau bagaimana untuk menuliskan persamaan reaksi kimia contohnya? Oh ya, ini Bli Komang Wisya, senior saya juga di satu jurusan ya, satu mata pelajaran di kimia. Kebetulan juga beliau adalah duta sains juga di P4TK IPA. Dan pengalamannya sudah banyak sekali. Ya, jadi kalau yang reaksi kimia kemarin saya coba karena itu kan pakai ada kalau equation belum support ya.
saya coba deh. Kemudian kalau misalnya persamaan reaksi, kalau bagusnya sih apa namanya, kita convert aja ke gambar. Mungkin pakai tool, kemudian gambarnya itu kita gunakan ke sana. Jadi biar cari praktisnya saja lah. Karena kalau tidak salah ada sih, saya kurang ini juga belum pernah mencoba, katanya ada aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat equation di seperti misalnya di Powtoon. Saya belum pernah mencoba itu, mungkin bisa juga support untuk video scribe. Nanti mungkin di Komang bisa mencoba, nanti kita sama-sama berbagi untuk apa namanya pemanfaatannya itu. Okay. Jadi sementara waktu ya bisa, kalau misalnya teks biasa bisa kita copy paste dari PowerPoint. Tapi kalau misalnya ini belum sih kayaknya. Saya coba kemarin nggak support ya equation-nya. Ya. Oh belum support ya? Oh iya. Siap. Sudah terjawab ya. Ada lagi Bapak pertanyaan satu lagi nih. Dari Ibu Kadek Dwi Wirmadianti. Saya ingin bertanya, bisa dicontohkan cara memasukkan hasil dari Sparkle ke PowerPoint? Apakah bisa jalan video scribe-nya di PowerPoint? Oh ya, Ibu Dewi ini juga rekan saya di kimia. Iya. Kemarin kalau di PowerPoint misalnya dimasukkan dalam artian kita convert langsung ke PowerPoint video scribe-nya, itu kemarin saya pakai yang versi 2016 nggak mau dia. Jadi saya bawa ke video dulu, saya render dulu jadikan videonya itu yang saya masukkan ke PowerPoint. Jadi seperti yang saya presentasi saya tadi, jadi dari apa namanya, kan saya ada tayangkan contoh dari hasil rendernya itu yang berupa apa itu penjelasan larutan elektrolit. Nah itu bisa dia, tapi dalam bentuk video. Tapi kalau mungkin langsung dari PowerPoint saya pakai yang versi 2016, tidak mau dia tersimpan ke PowerPoint, tidak tahu juga. Tapi kalau mungkin yang full version yang memang berbayar dan registrasinya kita lakukan di Sparkle, saya rasa bisa. Ya, karena kebetulan ini kan apa namanya, aplikasi ini bisa kita katakan ya gratisan lah. Tentunya tidak bisa support untuk semua fasilitas yang tersedia di sana. Nah, jadi mungkin nanti Bu Kadek Dewi Wirmandianti bisa mencoba lagi. Cobalah, mungkin yang versi lain dari PowerPoint-nya, Office-nya mungkin bisa yang 2010 itu mungkin bisa. Oke. Siap. Begitu ya Pak Dwija. Sudah terjawab ya. Oke. Oh ini ada lagi satu lagi. Bisa nggak GAC memasukkan musik dan suara sekaligus bisa GAC-nya diatur volumenya? Pertanyaan dari Redmi itu HP-nya. Ya. Bisa nggak GAC masukkan musik. Nah, untuk musik bisa ditambahkan, kemarin saya coba bisa ditambahkan. Kalau diatur volumenya, saya belum pernah mencoba sih, karena biasanya saya buat video saja di Sparkle, kemudian video itu saya render, dan untuk pengaturan audio, itu biasanya saya pakai, setelah saya masukkan di video, biasanya saya pakai di Adobe Premiere. Kenapa? Karena di Adobe Premiere itu bisa kita hilangkan noise-nya, kemudian kita atur volumenya, karena di sana sudah spot mixing. Jadi saya pakai itu sih kemarin. Kalau misalnya pengaturan volume, itu mungkin bisa kita lakukan di perangkat kita, kalau kita misalnya merekamnya. Karena kalau saya rasa, apa namanya, laptop kita kan sudah juga ada mixingnya. Jadi di sana bisa kita atur seberapa besar volume yang kita gunakan, atau mungkin yang kita butuhkan. Jadi seperti itu kira-kira, Ibu. Oke, siap. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin langsung boleh nyalakan mic-nya. Silahkan Bapak Ibu. Om Swastiastu. Ada, ya. Silahkan Ibu. Halo. Nggih. Saya yang Redmi itu Bu. Saya Bu Luh Putu ini Sebaru. Oh Mohon iya. maaf ya. Redmi. Silahkan Ibu. Ya. Bu Dharma, hai. Hai. Oke. Ini Swastiastu Rahajang Siang.
Gini Pak, apa namanya, kalau masalah PowerPoint di Camtasia itu Windows 8 pun bisa Pak. Saya sendiri suka di Camtasia nih, merubah dari PowerPoint jadi video dengan Camtasia. Dan Windows 2016 juga bisa. Nah, terus kemudian kalau masalah video script dari tahun 2018, dan saya sempat berbagi juga di video konferensi Pikon Indonesia kemarin, itu tentang video script. Cuman permasalahannya kalau saya kan ingin tahunya itu kalau di video script itu bisa nggak gitu, maksud saya bukan GAC ya, mohon maaf tadi tulisannya kayak begitu, bisa nggak sekaligus ada musiknya, ada suaranya gitu loh. Karena kemarin saya coba kok nggak bisa ya, apa ada pengaturan yang tidak saya ketahui gitu loh. Itu dulu. Terus kemudian, berarti Bapak belum pernah juga mencoba ya untuk ginian ini. Bisa, kalau biasanya kalau saya kemarin, ya halo. Lanjut lu Bu. Lanjut Bu, lanjut. Okay. Lanjut pertanyaannya Bu. Sebentar, kalau saya kemarin itu caranya mensiasati, kan maunya menambahkan suara dengan musik, ya udah jadi video di create dulu menjadi video di Sparkle kan itu. Setelah itu saya bawa ke Camtasia kan itu. Saya sukanya di Sparkle itu tulis tangannya itu saya suka karena saya membelajarkan kelas rendah gitu. Minimal saya bisa untuk mengajak anak-anak membuat dongeng, sudah gitu membuat komik. Itu yang saya lakukan jadinya. Saya pikir siapa tahu Bapak tahu, bisa nggak gitu sekaligus ada musiknya, ada suaranya gitu. Itu yang ingin saya tanyakan. Kalau seandainya emang ada, tolonglah berbagi bagaimana caranya. Itu pertanyaan saya. Ini Pak Monika, terima kasih kesempatannya sudah memberikan ketiang untuk bertanya. Rahayu. Rahayu. Terima kasih Ibu. Rahayu, Bu. Pak Dija silahkan dijawab. Ya, jadi ternyata ibunya lebih senior dari saya. Saya baru belajar, ibunya kan sudah berbagi, ya. sudah sering menggunakan. Ya. Jadi sama juga Bu. Kalau yang record audio itu biasanya saya bisa langsung di Sparkle. Cuma nambahin musiknya itu sama seperti Ibu. Saya tambahkan di pengolah video. Yeah. Saya pakai Adobe Premiere, jadi saya render dulu dia jadi video, nanti musiknya saya tambahkan di sana. Gitu. Sama juga triknya dengan Ibu kalau untuk Sparkle ini. Saya belum mau juga itu menggabungkannya, itu belum pernah nyoba juga itu untuk menggabungkan. Mungkin nanti akan kita sama-sama coba Bu, siapa tahu bisa nanti kita sama-sama berbagi juga lagi untuk itu. Ampun Pak nih, hanya itu Pak, karena kan kemarin saya kan buat dongeng nih, buat dongeng untuk anak-anak kan dengan latar belakang background-nya ya, background, terus kemudian dengan animasi tangan, dengan muncul secara tiba-tiba berupa lukisan kan gitu. Terus itu udah gimana ya, kok suara oke, tapi harus pisah dia Pak, suara pisah, musik pisah, kok nggak bisa ya kedua-duanya gitu. Kan alangkah baiknya kalau umpamanya siapa tahu ketemu nanti jawabannya bisa keduanya kan bagus ya. Akhirnya ya udah saya rekam videonya, saya buat video suaranya di di Sparkle, kemudian untuk musiknya saya gabung kadang di Filmora, kadang di Camtasia saya buat. Enten Pak. Itu aplikasi yang ya kebetulan yang kuasai sedikit sih, nggak banyak banget. Ya nanti saya bagi hasil yang saya buat untuk hasilnya. Siap, Bu. Halo. Bu Anis, saya ada pertanyaan ini dari WA ya. Iya, boleh. Dari teman. Bu Anis, ini ya. Ibu, ini pertanyaannya, Ibu bagaimana atau link apa yang bisa dipakai untuk download background seperti itu? Ya. Background mungkin menggunakan ini ya, Filmora atau Camtasia. Background-nya itu maksudnya di link apa gitu ya. Bapak Ibu, saya share screen, Bu. Oh, siap. Bu Anis, saya share screen ya. Iya, siap. Ya. Nah, di sini ya Bapak Ibu, jika ingin mendownload secara gratis untuk yang royaltinya free.
ya. Ya, Di Bensound. sini bisa di bensound.com. Jadi tinggal di download seperti ini, ada download. Misalnya didengarkan dulu. Ya. Jika ingin, misalnya Ibu ingin itu, ya download saja. Langsung, seperti itu. Cari yang download yang gratis, free lisensi with attribution. Jadi mencarinya di mana? Di bensound.com, seperti itu. Ya. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan bagaimana untuk menambahkan backsound itu di mana itu namanya? Di Sparkle ya. Saya juga menggunakan Camtasia untuk double ya, double editingnya dengan Sparkle dulu saya rendering, baru kemudian ke Camtasia. Ini contoh contoh video saya, hasilnya yang saya pakai CV di pembatik, bisa saya perlihatkan ya, Bapak Ibu hasilnya. Seperti ini hasil penggabungannya. Ya. Ini saya pakai green screen-nya. Setelah di Sparkle, kemudian saya editing di Camtasia. Ini. Jadi saya isi juga dengan backsound ya, backsound Bali. Ya, jadi bisa menulis tangan. Seperti ini hasilnya. Saya percepat ya. Nah, ini saya editing juga dengan menggunakan Camtasia. Jumpa lagi bersama saya, Nyoman Sri. Ya, seperti itu Ibu. Contohnya saya kolaborasikan antara Camtasia dengan Sparkle, seperti itu. Bu Seniari, mungkin ini contohnya ya, saya sudah pakai di CV saya membuat tugas level 4 pembatik. Mungkin teman-teman juga bisa terinspirasi dari sini menggunakan Sparkle, kemudian bisa PowerPoint, itu digabung-gabung. Saya biasanya menggabung, Bu, biasanya dengan Photon juga seperti itu. Videonya Photon untuk animasi itu sangat bagus. Ya, demikian Bapak dan Ibu untuk berbagi kami tentang pembuatan video pembelajaran. Silakan Bu Anis dilanjutkan. Bagus sekali, terima kasih Bu Sri Darmayanti. Waduh, CV-nya keren. Saya salut suka. Nanti saya diajarin yang lebih keren lagi. Ya. Ini belajar juga, Bu. Iya, sama-sama. ini kita semuanya sama-sama belajar. Tadinya juga guru di belakang layar, Bapak Ibu. Terus tiba-tiba harus jadi endorse untuk rumah belajar. Benar. Iya. Bu Eni juga sudah banyak buat video ya. Iya. Karena iya, sip, bagus. Ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu? Silahkan. Langsung saja Bapak Ibu. Oh, ya, sepertinya ya. Ada, ya. Sudah tidak ada. Oke, untuk yang terakhirnya sebelum kita akhiri, kita mau kuis dulu nih. Bapak Ibu bisa ikutan ya. Saya coba share screen saya. Saya akan memberikan Bapak Ibu satu kuis. Nanti kita akan cari pemenangnya 1 sampai 3 ya, Bu Sri. Ya, 1 sampai 3 ada hadiahnya juga, Bu. Oh, ada hadiahnya. Hadiahnya ini ya, apa? Pergi ke Bali atau pergi ke Jakarta? Ya, jalan-jalan ke Bali ya. Saya dong. Kalau yang di Bali ke Jakarta, Bu ya. Oh iya, siap-siap. Sebentar saya mohon izin bagi linknya. Mohon Bu Sri, ini kok saya nggak ini ya. Linknya coba dibagikan di live
Di Di mana, chatnya. Bu? Iya, di chatnya. Silahkan dibagikan. Di chat ya, di chat. Ya. Tunggu, Bu, tunggu, Bu. Tunggu sebentar, Ibu. Ini sebentar, ya. Ya, sebentar. Ini banyak sekali saya Chatnya kok, kebuka soalnya. nah saya chatnya nggak kebuka nih sebentar. Udah, oh iya udah ada masuk. Silakan. Iya ada. Oh, iya deh. Itu bisa join langsung di 22226. Atau linknya ada di Bu Darmayanti. Silahkan dibagikan, Bu. Tinggal klik kalau ya. itu linknya, iya. Kok nggak mau ya? Tinggal dibagikan aja, tinggal klik, iya. Ntar dulu, Bu. Saya macet juga ini. Di chat sudah ada ya? Udah, ya oke. Ya, udah ada 2 yang bergabung. Udah ada di chat ya, Bu. Saya nggak bagi lagi. Ya, ini. Di Telegram ya. Baru 3, Bu. Ya. Kelihatan ya, Bapak Ibu? Bu Darmayanti, kelihatan? Kelihatan, Bu. Siap. Kita tunggu, Bapak Ibu. Coba tinggal diklik saja. Sudah terkirim. Iya, 5. Oh iya, sudah terkirim. Iya, 6. Ya, ada. Sebentar lagi, iya. 2 menit lagi, ayo. Iya. Maaf kalau terdengar suara azan masuk ya Bapak Ibu. Ya, tadi juga saya ada gong, Bu. Seru. Aduh, kita keren banget ya kalau dari berbagai daerah bisa bergabung seperti ini. Saya kayak berasa di Bali loh ini. Iya, ditunggu Bu sama Duta Sains. Di sini ada 2 Duta Sains juga. Oh, siap. Saya sering ke Bali karena putra saya kan sekolah di sana. Jadi saya beberapa kali ke Bali memang. Udah 3 tahun di sana. Sudah ada 15? Ya, Bu. Iya, sudah ada 15. Masih ada lagi yang mau bergabung, Bapak Ibu? Masih ada lagi. Masih ada. Kita ambil 3 pemenang ya. Pertanyaannya mudah sekali, seputar portal Rumah Belajar. Jadi kalau tadi Bapak Ibu menyimak, pasti tahu semua jawabannya. Dan mudah sekali, hanya perlu cepat. Sudah 16, bagaimana Bu Darmayanti? Apakah bisa kita mulai? Ya, mulai saja dah, Bu. Siap. Siap, yang lain bisa menyusul. Ya. Silakan.
ya Bu, 3 pemenang. Selamat. Siapa pemenangnya? Ya. Pemenangnya siapa aja Bu? Tadi Bu. Pemenangnya Iya sebentar. ya. Iya, Bapak sudah saya screenshot. Iya. Pemenangnya adalah juara satu adalah Wisya, Ya, Bapak atau Ibu? Iya. Bapak ya, Wisya. duta sains kita juga. Oh iya, nanti diberikan nomornya kepada Ibu Sri Darmayanti ya, nomornya. Kemudian Ya. nomor 2, Ibu Dewi Wirmadianti. Yang ketiga adalah Inyoman Sita Setiawan. Ya, nanti di gini ya, yang pemenangnya, terima kasih sebelumnya Bapak Ibu. Pemenangnya nanti tolong dikirimkan nomor HP di grup Telegram kita. Nanti akan dapat pulsa dari kami, voucher pulsa. Saya kembalikan Ibu ke Bu Anis. Oke, sekarang Selamat kita untuk para foto bersama dulu ya. Sebelum kita akhiri, mohon kameranya dibuka Bapak Ibu supaya kelihatan banget bahwa kita itu ada. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Mohon diambil Bu Anis, ya Bu Sri Darmayanti. siapa yang ambil? Saya. Boleh, saya juga boleh. Maaf ya Dua-duanya Bu, juga boleh. siapa Ya, tahu macet ya. ya, tolong dibuka kameranya dong Bapak Ibu. Ya. Sekarang halaman 1 dulu ya. Di halaman saya, halaman 1 ada Pak Andri, sampai Ibu Dewi Ayu Puja, Dewi Ayu Eka Putri, Ibu Ajeng. Ya, 1. Ya, Bapak Made, terima kasih. Bu Milayani, Ibu Ida Ayu Eka Putri. Terima kasih. 1, 2, 3. Ya, scene 1 sudah. Sekarang yang kedua. Screen 2 ya. Siap, yang kedua. Yang kedua. Siap Bentar, ya. Bapak Ibu. 1. Ya. 1, 2. Semuanya siap? Tuh. Sudah ya? Ya. Banyak yang belum ini mengaktifkan video ya. Tahu apa? Mungkin beliau belum siap. Oke, terima kasih. Sepertinya waktu kita telah habis juga sampai dengan pukul 14.57, jam 3 kurang 3 menit. Terima kasih Bapak Ibu semua atas kesediaannya sampai di akhir acara ini untuk menyimak semua yang telah kita bagikan bersama-sama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barangkali ada tambahan dari Ibu Sri atau Pak Dwija? Ya, saya duluan ya Pak Dwija. Ya. Ya, terima kasih saya ucapkan untuk Bapak Guru hebat di seluruh Bali dan Nusantara ya. Ini ada di luar Bali. Terima kasih untuk sekolah saya, alma mater saya dulu sebelum saya pindah ya, SMPN 2 Sidemen. Ini banyak teman-teman di sana. Halo. Ada Bu Ajeng, ada Pak Komang, ada Bu Dewayu juga, kemudian ada teman-teman kuliah saya juga dulu di Undikta, jurusan Pendidikan Kimia. Terima kasih juga atas kehadirannya Bapak Komang Wisyaswadarma, Duta Sains P4TK IPA juga. Terima kasih teman-teman saya ucapkan. Semoga nanti kita dapat berjumpa lagi di webinar selanjutnya. Mungkin Pak Dwija ada ingin menambahkan, silahkan. Baik, jadi sebelumnya terima kasih kepada Bu Anis dan Bu Sri Darmayanti atas diberikannya kami kesempatan untuk ikut bergabung, untuk sama-sama berbagi. Dan kepada Bapak Ibu yang lain yang benar-benar hebat dan benar-benar menginspirasi, terima kasih sekali sudah mendukung kegiatan webinar pada hari ini sehingga bisa berjalan sesuai dengan apa yang kami harapkan. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat dan tentunya memberikan kita motivasi lebih baik lagi untuk tetap berkarya, walaupun mungkin kondisi pembelajaran saat ini belum sesuai dengan harapan kita. Dan terkhusus untuk di Komang, Wisya, terima kasih sudah ikut bergabung, rekan kami di Duta Sains P4TK IPA, dan juga rekan-rekan yang satu alma mater dengan kami, jurusan Pendidikan Kimia. Terima kasih sekali yang rekan-rekan sudah mensupport kami. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu lakukan nanti memberikan dampak positif terhadap dunia pendidikan. Dan kepada Bu Sri dan Bu Anis, selamat
apa ya namanya ya, berkegiatan di kegiatan pembatik level Selamat 4. berbagi, Mudah-mudahan Bapak. apa yang diharapkan dapat tercapai. Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih Bapak Pak Dwija. Dwija. Iya. Senang sekali bisa turut membantu memeriahkan acara berbagi kita yang memang sudah menjadi tugas pembatik level 4. Bapak Ibu kami harapkan semuanya juga ikut ya untuk mendaftar di simpatik.kemdikbud.go.id. Di sana Bapak Ibu bisa meningkatkan kemampuan segala macam, dapat belajar berbagai hal tentang TIK. Dan saya merasakan sekali sampai di level 4 ini amazing sekali ilmu yang didapatkan. Ya nggak Bu Sri? Iya, benar. Terima kasih. Saya ini juga berterima kasih juga dengan Pusdatin Kemdikbud karena telah menyelenggarakan acara pembatik dari saya ikuti level 1, level 2, level 3, dan tidak menyangka saya mendapat bonus di level 4 ini. Dapat berbagi, dapat dibagi juga ilmunya dengan teman-teman seperti itu. Saya harapkan juga Bapak Ibu Guru, ayo kita membumikan rumah belajar, join juga di pembatik di akun Simpatiknya. Tahun depan, the next duta siapa, nanti kita join ya Bapak Ibu. Iya. Jangan lupa ya Bapak Ibu, semuanya harus sudah punya akunnya di portal Rumah Belajar. Kita tunggu ya. Terima kasih semuanya. Saya sampaikan salam perpisahan. Semoga kita bertemu kembali di lain waktu. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Dwija, terima kasih Bu Sri dan Mayanti, dan semuanya. Dadah, boleh meninggalkan Sama-sama, ruangan. Bu. Terima Ya. kasih. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih.